Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kereta mini yang membawa rombongan puluhan lansia terguling di Kabupaten Klaten. 4 lansia masih dirawat karena luka-luka. Bukti baru kasus penemuan 6 potongan tubuh manusia. Polisi menemukan golok yang diduga digunakan pelaku membunuh korban. Kemarau datang, kekeringan mengancam para petani di Purbalingga. Puluhan pelajar SMK di Grobogan tertangkap sedang menenggak minuman keras. Bahkan salah satu dari mereka dalam kondisi mabuk berat. Sebanyak 37 pelajar dari berbagai SMK di Grobogan digiring menuju Polsek Gubuk. Mereka tertangkap basah sedang pesta minuman keras di tepi jalan. Bahkan satu pelajar kedapatan sedang mabuk berat. Sebelumnya polisi mendapat laporan dari masyarakat yang resah dengan kelakuan mereka. Polisi melakukan pendataan dan pembinaan kepada pelajar tersebut. Mereka diperbolehkan pulang, namun harus dijemput orang tua dan pihak sekolah. Masyarakat ada segerombolan anak muda bergerombol-gerombol yang informasinya sambil minum minuman keras. Kemudian kita tindak lanjuti, kita datangi dan kita amankan, kita bawa ke polsek. Dari hasil penelusuran atau dari pendataan kami bahwa anak-anak tersebut adalah terdiri dari beberapa SMK diantaranya. Penyelidikan kasus mutilasi di mana 6 potongan tubuh korban ditemukan di Solo dan Sukoharjo memasuki babak baru. Polisi menemukan senjata jenis golok yang diduga digunakan pelaku membunuh dan memotong tubuh korban. Sementara dugaan motif terkait cinta segitiga atau utang piutang. Penyelidikan terkait pelaku dan motif kasus mutilasi di mana 6 potongan tubuh korban bernama Rahmadi ditemukan di Solo dan Sukoharjo mulai memasuki babak baru. Pertama, polisi menemukan senjata jenis golok yang diduga digunakan pelaku untuk membunuh dan memutilasi tubuh korban. Barang bukti ini didapat dari keterangan seorang saksi yang merupakan tetangga korban. Saksi mengakui seseorang meminjam golok namun kemudian dikembalikan dalam keadaan bersih. Polisi kini menunggu hasil lapor untuk memastikan apakah golok ini senjata yang digunakan pelaku untuk membunuh korban. Kedua, korban memiliki sebuah sepeda motor yang didapat dengan cara dikredit, namun sudah lunas. Korban menggunakan identitas temannya berinisial S saat membeli motor secara kredit. Temuan ketiga terkait dugaan motif. Polisi telah memeriksa 20 saksi. Diduga korban dibunuh secara keji lalu tubuhnya dipotong-potong menjadi 6 bagian karena masalah cinta segitiga atau utang piutang. Golok ataupun pisau yang kita temukan itu kita temukan hasil dari para saksi itu dipinjam seseorang dari tetangganya. Saat ini golok tersebut kita kirim ke lapor sambil menunggu hasilnya apakah ada tes DNA atau darah. Nah, itu salah satu bisa membantu dalam penyelidikan kasus mutilasi. Dari keterangan saksi saat ini saya sampaikan bisa cinta segitiga dan bisa juga utang piutang. Demikian untuk motif sementara, tapi saat ini masih kita dalami. Sementara kain bercak darah yang ditemukan di sekitar jembatan perbatasan Kampung Pringgolayan, Serengan dan Desa Cemani di Kabupaten Sukoharjo telah dikirim ke tim forensik Polda Jawa Tengah untuk diuji apakah bercak tersebut merupakan darah korban. Kain bercak darah ditemukan tim gabungan saat menyisir aliran sungai Premulung. Sebelumnya hari Minggu 2 pekan lalu, 6 potongan tubuh manusia ditemukan tersebar di aliran sungai di wilayah Solo dan Sukoharjo. Polisi telah mengidentifikasi korban bernama Rahmadi, warga Solo. Heri Prasetyo melaporkan dari kota Solo dan Sukoharjo. Gubernur Jawa Tengah sekaligus bakal calon presiden 2024, Ganjar Pranowo, menemui ribuan pendukungnya di kota Semarang. Ganjar berpesan kepada pendukungnya untuk mengikuti pemilu dengan damai dan gembira.
Ribuan pendukung Ganjar Pranowo memenuhi lapangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan PRPP di Kota Semarang. Mereka antusias mengikuti rangkaian acara, mulai dari lari pagi, senam bersama, hingga konser musik. Dalam acara Ganjar Pranowo Festival, Ganjar mengajak para pendukungnya untuk mengikuti proses pemilu dengan damai dan gembira agar tidak memecah belah persatuan. Cara membuat pemilu gembira bagaimana? Satu, mari kita bicara yang baik di media sosial. Setuju? Jangan suka menghinakan orang. Ya? Jangan suka menghinakan. Sakitnya betul. Kalau di antara kita beda suku, beda agama, beda golongan, itu saudara kita dalam kemanusiaan. Para pendukung Ganjar juga melibatkan puluhan pelaku UMKM dalam acara ini sebagai bentuk dukungan terhadap usaha kecil menengah milik masyarakat Kota Semarang. Ali Musafir melaporkan dari Kota Semarang. Sementara itu, ratusan pedagang pasar di Kabupaten Tegal mendukung Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. Sekitar 100 pedagang tradisional mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto di Taman Rakyat Slawi, Kabupaten Tegal. Mereka tergabung dalam Pedagang Pejuang Indonesia Raya atau PAPERA. Dukungan terhadap Prabowo diberikan karena dianggap bisa mengembalikan kejayaan pasar tradisional dari kepungan swalayan modern. Ini pedagang malah baca tag tadi Partai Gerindra, lagu Mas Gerindra kan harus pakai tag, berarti bukan kader Gerindra. Jadi ini kita bawa rangkul pedagang-pedagang, saya kunjungi juga ke beberapa pasar tadi. Kita juga melihat antusiasme pedagang di situ sangat antusias mendukung Pak Prabowo sebagai presiden.